Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, dengan harapan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doamu itu juga Gusti Allah curahkan kepadamu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas ucapkan saja salam kepada Ghoirul Islam. Maksudnya itu ya kepada kafir gitu. Cuman kan nanti kalau tak tulis kafir itu bisa tidak terunggah. Biasanya langsung macet ya. Jadi ya sudahlah pakai Ghoirul Islam gitu ya. Ucapkan saja salam, tidak apa-apa. Ya, jadi setelah penjelasan kemarin, kalau kamu mau mengucapkan salam itu sudah ada aturan mainnya sendiri-sendiri yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 varian yang mau dipilih mana. Ada yang biasa, sedang, lengkap. Ya, itu untuk sesama saudara kita yang seiman ya, sama-sama Islam. Nanti kalau untuk saudara kita yang Ghoirul Islam, yang di luar Islam, sorry, ini perubahan iklim mulai batuk-batuk nih. Itu pakai assalamu manitaba wal huda, ya. Jadi sudah ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Ya. Dan kesimpulannya sih baik yang sesama Islam maupun yang Ghoirul Islam itu salam itu doa, ya, doa. Yang jadi masalah begini, sebuah kata kalau diserap ya kepada satu bahasa ke bahasa lain, dan itu di copy paste gitu ya, apa adanya gitu, itu cari padanannya sulit. Bukan terminologinya loh ya, padanan katanya. Misalkan begini, adil tuh padanan katanya apa sih? Ini kan Arabian ini aslinya. Tentunya prosesnya lewat Melayu dulu ya. Karena kan bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu ya.
Jadi saudara kita yang Melayu itu sebetulnya sumbangsinya terhadap Indonesia ini cukup tinggi. Terutama dari segi bahasa saja, itu faktor sejarah yang nggak bisa kita ingkari. Tahun 1928 ya, 28 Oktober itu ya. Tahun apa itu? Sumpah Pemuda itu loh. Itu kan baru disitulah diresmikan bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia kan. Dan bahasa Indonesia itu cikal bakalnya atau raw materialnya ya. Raw material ini kalau dalam bahasa industri begini. Ini ya bahasa Melayu. Itu loh. Lah kok yang di Rempang itu kok mereka diperlakukan seperti itu? Mbok ya tahu sejarah lah. Susah, kalau orang nggak tahu sejarah itu susah. Mau sakarepe dhewe. Sebagai seseorang stakeholder dalam kekuasaan tuh harusnya tahu sejarah. Aku juga heran, di mana Dewan Pengawas itu yang sudah kita kasih mandat duduk di apa namanya gedung perwakilan rakyat sana. Mereka kan digaji oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Gimana itu ceritanya kok nggak ada proses? Kan harusnya dipanggil dulu, itu gimana sih? Atau awal dulu waktu itu mau dilaksanakan kan ditanya, terus dipelajari, ada feasibility study. Kalau dalam teknik industri itu namanya feasibility study. Jadi studi kelayakannya itu ada. Nanti melibatkan kampus, melibatkan kalau sekarang PWK, perencanaan wilayah kota. Kalau kami dulu PWK itu namanya apa ya? Lupa aku. Dulu bukan PWK kami nyebutnya ya. Jadi semua dibahas pakai ilmu, baik ilmu sejarah, ilmu tata kota, planologi ya. Dulu kami nyebutnya planologi, terus berubah jadi PWK, perencanaan wilayah kota. Jadi kalau kita masuk fakultas teknik itu kan ada. Jadi kalau kita tahu sejarah Melayu, Rempang ini nggak mungkin terjadi peristiwa itu. Orang Melayu itu paling tidak kalau nggak ada bahasa Melayu, nggak ada bahasa Indonesia. Kok sampai hatinya memperlakukan saudara kita di Melayu hanya untuk kepentingan asing seperti itu? Itulah yang gue sebut ya, sejarah itu perlu. Ya. Kok jadi bahas politik gue? Nanti aja itu di politik embongan ya. Cuman karena waktu, kadang-kadang nggak ada waktu untuk membahasnya. Ya. Jadi dari segi bahasa saja kita berhutang budi terhadap Melayu. Bangsa Melayu itu bangsa tua, sama dengan bangsa Jawa diwakili oleh Jogja dan Solo. Sebelum ada Republik Indonesia, mereka sudah berbentuk kesultanan. Melayu juga kesultanan, pengaruh dari Islam. Jadi kalau tua-tuaan sebelum ada Republik Indonesia, Kesultanan Melayu sudah berdiri. Ya, Jogja itu sudah makanya disebut daerah istimewa, ada perlakuan khusus. Itu negosiasinya dulu dengan proklamator kita. Akhirnya mereka dengan rela hati mau bergabung menjadi satu dengan sebuah bayi yang lahir dengan nama Republik Indonesia. Kan sebuah kebesaran hati yang harus kita hormati dong. Lah kalau mereka mau berdiri, enggak, gue mau berdiri sendiri. Jogja, Solo berdiri sendiri. Nggak ada namanya Republik Indonesia. Belum yang lain-lain berdiri sendiri. Ini kerelaan hati besar mereka untuk kita bergabung menjadi satu saudara, satu bangsa yang bernama Republik Indonesia. Kok di tengah jalan Republiknya mau ganyang induknya? Kan kebangetan itu. Orang Jawa itu ya duwe rasa, rumongso. Harus punya rumongso. Kita berhutang budi terhadap Melayu. Paling tidak saat ini kita bahas. Dari segi bahasa saja, itu kalau nggak ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia nggak ada. Itu fakta kalau orang tahu sejarah. Jadi hormati hak orang tuh, hormati. Jangan sak karepe dhewe. Kok jadi kesini gue?
Jadi sumbangsi mereka itu kepada Republik ini ya banyak gitu loh. Oke ya. Adil ini ya dari gimana ya aku jelaskannya ya. Ini ya dari Arabian. Ini dari Arabian ini. Yang kemudian diserap dalam bahasa Melayu, kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Di sini adil, di sini ya tetap adil. Ini yang gue maksud, ketika bahasa itu diserap apa adanya, di copy paste, ya bukan terminologinya loh ya, diksinya. Perhatikan, di sini adil, di sini adil, di sini ya adil. Jadi kalau kita ditanya bahasa Indonesianya adil itu apa? Gimana mau jawabnya? Karena adil itu bukan bahasa Indonesia, dia bahasa Arabian. Makanya bajingan-bajingan yang kodran-kadrun mulutnya itu, dia nggak tahu sejarah. Tanpa ada manusia dari sana, dari gurun sana, lewat perdagangan masuk ke sini, kita nggak punya satu kata adil itu, nggak punya. Kita nggak punya satu kata yang nanti, Graito, itu kemana Graito? Ya, apa ya? Satu lagi aku kasih contoh, izin. Apa bahasa Indonesianya izin itu apa? Coba, izin nggak sekolah, izin nggak masuk kerja. Apa coba? Izin itu apa? Ya nggak bisa, izin itu ya izin. Izin itu dari bahasa Arabian menjadi bahasa Melayu, menjadi bahasa kita. Izin. Kok ditanyain bahasa Indonesianya izin itu apa ya? Sampai mampus kepala lu nggak ngerti. Karena memang nggak ada. Ya sudah, izin ini. Gue kadang-kadang kalau baca di komen YouTube, baca di Facebook, baca di WA, ya kalau yang mulutnya itu kodran-kadrun itu, gue gimana ya? Inilah korban kebencian. Jadi ketika diskusi itu tidak diawali dengan rasa sesama saudara, ada ruang ya di mana harus kita siapkan sebuah ruang, kita sepakat untuk tidak sepakat. Karena dalam diskusi itu bisa saja menemukan meeting point, menghasilkan kesepakatan. Tapi bisa juga tidak. Jadi kita harus siapkan ruang dalam hati kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya kalau sudah begitu kita saling hormat. Gitu loh. Nggak apa-apa, itu bagus, diskusi itu begitu. Makanya ketika kita diskusi kemarin itu sama pendeta Immanuel Syaan itu, ya habis diskusi kita ya baikan, ya duduk bareng, ngobrol, cerita tentang musik, cerita kehidupan, tetap berteman. Itu sebuah intelektual yang harus apa ya? Harus ada sebuah ruang kosong yang disiapkan, sepakat untuk tidak sepakat. Gitu loh, ya. Kalau itu, maka diskusi itu menjadi enak. Makanya kan banyak pertimbangan gue. Kenapa sih gue seperti itu kalau setiap diminta untuk jadi narasumber untuk diskusi dengan ini itu tidak selalu mau. Karena ada yang gue pertimbangkan gitu loh. Pertama, intelektualitas. Gue dapet apa kalau diskusi sama dia? Kalau dia goblok lah untuk apa? Gue nggak dapet apa-apa. Karena gue juga mau belajar lewat lawan diskusi gue. Gitu loh. Karena gue filosofinya bukan menang kalah, tapi benar salah. Kalau menang kalah itu sudahlah masa lalu itu. Mungkin untuk pemula-pemula oke lah, semangatnya begitu karena gue dulu juga ngalami fase-fase seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak, benar salah, benar kita ikuti, salah ya kita tinggalkan sama-sama. Jadi
Kalau gue dari narasumber dengan ini ya, diskusi dengan ketemu ini, memang gue tidak selalu mesti mengiyakan, banyak hal-hal yang gue pertimbangkan. Ya pertama tadi itu intelektual, dia seberapa sih, terus gue dapat apa diskusi sama dia. Kalau dia goblok ngapain, mending dia belajar ke gue daripada gue diskusi sama dia. Karena dialog itu juga membangun pengetahuan. Ya minimal setara lah, atau kalau bisa di atas gue, jadi gue biar belajar dengan dia. Gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi, kesiapan untuk menyiapkan ruang kosong, ya. Kita bisa sepakat, bisa juga tidak sepakat. Ketika tidak sepakat, kita harus siapkan dalam hati kita sebuah ruang kosong, kesepakatan untuk tidak sepakat. Nah, gitu loh. Nah, ini bisa menetralisir sehingga persaudaraan itu tetap ada di antara kita. Makanya gue kan sekarang males kalau dicolek, diapain dalam perdebatan di mana itu, di grup-grup di Facebook, di WA dia. Tapi gue mau keluar juga nggak enak, dia dimasuk no WA ya sudah, gue menjadi silent aja gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya yang keluar itu saling serang, saling hujat, saling menjelekkan. Agama itu hadir untuk dimuliakan. Apapun agamanya. Bukan untuk dihujat. Untuk dihormati gitu loh. Masalah nanti akidahnya beda-beda ya jelas memang beda. Gitu. Ya, makanya kalau lihat terus Kodran Kadrun pertama dia nggak tahu sejarah. Ya, bagaimana sebetulnya kadrun itu, istilah itu terjadi. Kalau itu berbicara gurun, dua entitas ini semua lahir di habitat gurun. Bukan hutan tropis seperti kita. Baik Israel maupun Arab itu ya habitatnya itu ya gurun. Bukan ada hutan tropis seperti kita. Jadi kalau keadaan gurun itu ya gurun dari sana itu semua. Semua Israel Arab itu gurun. Berapa lama di padang gurun? 40 tahun di padang gurun bangsa Israel itu. Dari Mesir ketika masuk ke tanah perjanjian. Komandannya siapa? Bapak Musa. Sebetulnya yang diharapkan orang Israel kan begitu dengan Bapak Isa. Mereka tidak mau sekarang Yesus, ya wis lah, Yesus lah. Tapi akhirnya gagal total karena orang Israel sini tidak mendukung. Padahal Yesus itu pun selain berjuang dalam teologis juga dengan politis, melawan Romawi. Cuman karena nggak didukung akhirnya ya jeblok perjuangannya. Justru tua-tua Yahudi bermain mata terhadap Romawi untuk menyalibkan Yesus yang kemarin jadi perdebatan kita, dan itu sangat sengit. Ya nggak apa-apa. Makanya gue bilang, mau diganti Yesus, mau diganti apapun dia, kalau nggak mau pakai Isa, tetap aja itu perdebatan. Ya. Nah sekarang kalau kita tahu sejarah, ngerti gitu loh. Tanpa ada sumbangsih bahasa dari Arabiun, kita nggak punya adil, nggak punya izin. Nggak punya lagi rakyat, nggak punya lagi wakil. Itu semua bahasa-bahasa dari Arabian. Cuman sekarang guru bahasanya sendiri goblok, bagaimana mau menjelaskan kepada mahasiswanya, kepada siswanya. Gue sering kalau ngobrol-ngobrol itu gue tanya. Gue kan kalau jalan-jalan kemana ya, liburan ketemu orang, gue mesti berusaha akrab. Supaya ada dialog, ada diskusi. Gue tanya, apa kerjanya? Oh saya guru apa gitu. Gue pernah tanya terhadap guru bahasa, ya apa bedanya Tuhan sama Tuhan? Kagak ngerti. Apa samanya Tuhan dengan Tuhan? Kagak ngerti. Bagaimana sejarahnya ketika Tuhan itu berubah jadi Tuhan? Nggak ngerti juga. Lah kalau gurunya saja sudah goblok, ya apa muridnya? Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi nggak bisa. Ya. Adil itu apa? Bahasa Indonesia. Ya adil. Oh apa? Karena ini sudah menjadi bahasa kita. Ya. Izin itu apa? Ya izin. Karena izin itu sudah menjadi bahasa kita. Kita nggak punya sinonimnya. Apa izin itu ya? Ya sudah, sulit untuk dijelaskan. Makanya aku jelaskan, kalian menyimpulkan. Terserah nanti, misalkan menemukan satu kosakata yang itu sama dengan adil itu apa gitu. Izin itu apa gitu. Gue cari-cari belum ketemu.
Siapa tahu lu bisa nemukan kan? Oke. Ya. Alhamdulillah Gusti Allah Agung beri aku inspirasi menjelaskan dengan caranya. Jujur ini pertama setelah aku turun dari langgar sholat subuh, aku belum terpikir bagaimana cara menjelaskannya supaya mudah dipahami. Gue sering gitu, gue blank, tapi tiba-tiba Allah membimbing aku gitu. Itulah yang aku bilang, kalau lu punya ilmu, ajarkan. Karena itu zakat. Zakat paling minimal kalau lu punya ilmu, lu ajarkan. Dan jangan pelit-pelit sama ilmu. Nanti Allah kasih kamu ilmu baru. Karena sumber ilmu itu adalah Allah. Kita itu tidak maha tahu, gitu loh. Ilmu itu bukan milikmu, jangan kamu simpan sendiri. Kamu mati nanti nggak terwariskan. Ilmu itu sampaikan saja seperti gue sampaikan. Gini. Ya, karena nanti Allah kasih kita ilmu baru, Allah bimbing kita. Di samping kita bayar zakat, makanya kan gue ngomong seperti yang dijelaskan sama Irfan. Nek nggak ngaji ngulang, nek nggak ngulang ngaji yo, itu ilmu. Dan Al-Quran mengatakan bahwa cari ayatnya di mana nanti aku lupa, bahwa orang yang berilmu itu punya nilai lebih di atas dari yang tidak berilmu. Jadi Islam itu agama pengetahuan, bukan agama pokoknya saja. Pokoknya diimani, pokoknya mbahmu gue apa? Maksa-maksa orang untuk beriman. Jelaskan dulu secara rasional. Kalau jelas gak usah disuruh-suruh juga gue beriman, gitu loh. Ya kok pokoknya, nggak ada pokoknya sih. Ya, oke. Ini gue hapus ya sekarang ya. Ini gue hapus. Lah, ini sudah cukup lah. Nanti cari kosakata lain. Ya. Ini gue hapus. Ya. Oke, perhatikan sekarang ya. Perhatikan. Di sini iklim anomali banget. Ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ucapkan saja salam kepada Ghairul Islam. Maksudnya kepada saudara-saudara kita yang kafir ya. Kalau ngaji di sini kata kafir itu bukan ejekan ya, tolong dipahami ya. Nggak ada kepentingan mengejek apa, untungnya mengejek orang, nggak ada ya. Ucapkan saja salam ya. Nanti ada aturan main kalau sama Islam pakai yang assalamualaikum, kalau sama yang kafir pakai assalamualaikum al-huda itu ya. Aturan mainnya seperti itu. Makanya kalau kita jadi katakanlah misalkan lu jadi ketua DPR atau jadi menteri pendayagunaan air misalkan gitu ya, lu ada upacara resmi, lu nggak usah sebut semua salam, goblok, sebut aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Nggak usah Om Swastiastu, nggak usah salam damai sejahtera, nggak usah Namo Buddhaya, nggak usah. Itu milik saudara kita, kita hormati biar saudara kita mengucapkan itu. Aturan mainnya Islam, ya Allah ya Rob. Islam itu aturan mainnya clear loh, jelas loh. Cuman kadang-kadang kita mau bikin aturan main sendiri, itu yang bikin kerok, jadi masalah. Yang kafir jadi non muslim lah. Lihatlah, sebuah aturan kalau sudah Allah bikin, terus manusia mau bikin aturan lagi, mesti amburadul itu. Harusnya semua, ya, ketika ada pelantikan PNS itu ditatar tentang akidah. Yang Islam ditatar Islam, yang Kristen ditatar Kristen, yang Hindu, Buddha. Jadi semua biar paham agamanya. Terus Islam menjelaskan bagaimana cara mengucapkan salam ketika Anda ada dalam katakanlah upacara resmi. Kan keren kalau gitu. Islam bagaimana? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wal huda. Kita bertemu lagi dalam acara bla 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 bla. Kan begitu. Bukan semua salam diucapkan. Sunahnya itu loh Rauno. Pakaian sih oke, mentereng, pakai serban, pakai
baju koko tapi otaknya geblek. Sunnah Nabi itu sudah ada, tinggal nyontoh aja. Sekarang ke sini. Ini ya salam. Masuk ke Melayu ya salam. Masuk ke Indonesia salam. Bukan daun salam. Kalau daun salam itu urusan istri gue itu untuk masak. Maka kalau gue tanya, salam itu bahasa Indonesianya apa? Sampai mampus lu kagak bisa nemukan. Karena salam itu sudah diambil dan tidak berubah ya dari lisanul Arabian salam. Masuk ke bahasa Melayu salam. Masuk ke bahasa Indonesia ya salam. Terus kamu mau tanya, bahasa Indonesianya salam itu apa coba? Maka tajuk kita kali ini adalah memaknai salam. Gue nggak kasih seri ya, karena judulnya berubah-ubah dan jadi bingung sendiri gue. Maka nanti ini sama Gerah itu dijadikan satu playlist aja ya, supaya kalian enak carinya. Intinya kita diskusi tentang salam. Kalau kemarin kan ucapkan saja salam ya, kemarinnya lagi juga ada salamnya. Nah sekarang kita ini insya Allah setelah ini kita beralih ke topik lain ya, atau gimana nanti kita mengalir aja. Sekarang ini memaknai salam. Salam kui apa? Ya mbuh, apa salam kui? Karena begini, Arabiunnya salam, Melayunya salam, bahasa Indonesia ya salam juga. Jadi apa salam itu? Sama dengan Arabiunnya adil, Melayu adil, Indonesianya adil. Arabiunnya izin, Melayunya izin, Indonesianya juga izin, gitu loh. Jadi itu sudah menjadi bagian bahasa kita. Inilah gunanya, makanya anak-anak kita itu ajari bahasa. Cuman repot, mau diajari, kita ngajari di rumah, di sekolah nggak diajarin apa-apa. Kalau zaman gue dulu ya, bahasa itu ada berapa ya? Pengetahuan bahasa, tata bahasa, kesusastraan. Jadi bahasa aja ada 3 ilmu. Zaman gue masih SD itu masih biasa lah ya. SMP sudah dipisah jadi 3. Jadi ada kesusastraan, ada pengetahuan bahasa, ada tata bahasa. Nanti kalau pengetahuan bahasa itu biasanya karang-mengarang. Dulu kami ada pelajaran mengarang. Kalau masih anak-anak itu mesti kata-kata awannya itu pada suatu hari. Nanti satu kelas pada suatu hari. Nanti jadi semua pada suatu hari Bapak mengajak kami jalan-jalan ke rumah Mbah bla 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 bla. Mesti awalnya pada suatu hari. Gitu. Ya. Jadi begitu, bahasa itu perlu, ya. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku baca komen yang masuk. Pertama dari sesepuh kita, semoga sehat selalu nggih Bapak nggih, bersama istri, bersama anak-anak dan cucu cicit tercinta ya. Ini sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim, alumni UIN yang pernah menjadi mahasiswanya almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Prof. Azumadi Ashar. Ya. Itu orang pinter itu, Bapak Azumadi Ashar itu ya. Itu orang pinter itu. Walaupun tampilannya gitu tuh pinter itu. Nggak pernah bergaya-gaya yang seolah-olah seperti ustadz gitu, enggak. Biasa aja, pakai baju hem ya biasa. Ya. Itu orang pinter, wawasannya luas Bapak Azumadi Ashar, dan beliaunya ini pernah diajar waktu di UIN ya. Nggak tahu tahun berapa Pak ya, zaman-zaman jenengan. Sorry, belum UIN Pak ya, masih IAIN, masih institut. Memang seharusnya itu institut, jangan berubah menjadi universitas. Itu kacau lagi urusannya. Ya, bayangkan
Beliaunya yang sudah sepuh masih mau ngaji di sini. Ini menjadi panutan kita. Artinya bagaimana ilmu itu memang penting gitu loh. Ini kan bapak kita ini kan. Usianya jauh di atas kita, masih mau belajar. Nah kalau yang muda-muda yang kira-kira 20 tahunan ya, 30 tahunan, maunya nonton video yang hohohihe, kapan Islam mau kiamat kalau gitu ceritanya? Kapan Islam akan menjadi wasaton? Bukan umat pertengahan, nanti goblok lagi. Nggak ada ceritanya umat pertengahan. Umat yang menentukan. Jadi wasit itu penentu. Jadilah kamu umat yang menentukan, bukan umat pertengahan. Itu terjemahan dari mana itu? Tafsir dari mana itu kok bisa begitu? Ada yang nggak terima di sini gue ngomong gitu? Temukan gue sama siapa pakar tafsir. Lu jadi EO-nya, jangan hanya mulut lu aja ngablak. Temukan. Di mana ketemunya? Karena pemahamannya jadi beda. Al-Quran suruh kita jadi umat penentu, kok dipahami umat pertengahan. Lu mau di tengah lapangan apa? Nah ini Bapak Iwan Tamin ini adalah sesepuh kita ya, juga pewer lama ya, masih setia ngaji di sini. Itu pentingnya ilmu, gitu ya. Oke. Tangerang salam Isra, ngaji sambil nyeruput kopi hitam fight tanpa gula, jadi semangat ngajinya. Oke, terima kasih Bapak Iwan Tamim yang punya Tangerang ya, dengan 4 hati merahnya. Terima kasih, matur nuwun. Salam Isra juga untuk semua yang di sana nggih. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, jagoan kita yang punya Makassar. Bismillah, santri Gus Beti Makassar hadir, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Rasmi Nasmat yang ada di Makassar dan Coto Makassar begitu menggoda ya. Lama aku nggak ke sana, udah berapa tahun. Oke. Terima kasih untuk ditaku-taku, gue kagak ngerti ditaku-taku ini cewek tak cowok ya. Kalau keliru ya mohon dipersori ya. Adanya di mana juga. Misterius. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus Beti sehat selalu sedaya, salam Isra nggih. Oh nggih matur nembah nuwun Mbak menawi Mas boten ngertos kula. Ingkang teng pundi panggonanipun nggih boten ngertos kula. Ya. Terima kasih matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya ya. Semoga sehat selalu. Doa yang sama juga untukmu ditaku-taku ya. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, terima kasih. Semoga betah ngaji di sini ya. Kalau kaget-kaget, ya banyak bertanya kepada Sindonnya karena di sini modelnya koboi. Model jenggo, model koboi, main tembak langsung aja kajiannya. Kemudian jagoan kita yang punya Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke. Ada Kang Mas Rio Anwar Kusuma, bagus ya namanya. Rio Anwar Kusuma mengingatkan sebuah tokoh yang menjadi idola saya dan saya sempat bermimpi ingin menjadi Menteri Luar Negeri sehingga dulu saya maunya kuliah ambil politik internasional akhirnya menyasar ke teknik yaitu Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja. Itu idola gue itu kalau sudah negosiasi sama negara lain negara kita ini benar-benar disegani. Itu baru Menteri Luar Negeri. Jangan negara kita ada di bawah, itu nggak tahu alumni mana itu. Jadi kelebihan Pak Harto itu dia pintar menempatkan seseorang pada tempatnya. Itu. Pendidikan, jadi cari orang yang ngerti pendidikan. Nggak tukang ojek terus ngurusi pendidikan ya kacau. Bayangkan nanti. Ini nanti dia berangkat sekolah, pulang jam 3:15, sampai rumah sudah 3:30. Anak-anak seusia dia itu anak-anak bermain. Kalau orang Jawa bilang, ojo dipeleter. Dipeleter itu nanti Irfan urusannya, supaya jelas. No. Dipeleter wae kon sekolah, kon belajar. Enggak. Usia-usia mereka, hak dia itu terampok.
untuk bisa mengenal lingkungan, bertegur sapa bersama teman, hilang sudah. Sampai rumah KO dia teler, ngaji sore juga nggak bisa. Wes kesel, capek, seperti orang kerja. Padahal kita punya sistem pendidikan lewat Ki Hajar Dewantoro. Dalam sebuah sistem pendidikan yang disebut taman siswa. Kok nggak itu yang dipakai gitu loh. Gue heran pendidikan ini mau kemana arahnya. Disebut apa istilahnya? Pendidikan merdeka tapi merampok. Nggak merdeka itu anak-anak kita. Zaman-zaman gue dulu ya, kelas seperti Ranti itu jam 10 sudah pulang. Sekolah itu cuma 2 jam kalau nggak 3 jam sekitar itu. Main layang-layang, main mobil-mobilan, main apa-apa, masih ada. Saling berteman gitu loh. Sekarang nggak ono wes. Pulang sekolah KO, capek. Gitu ya. Oke. Jadi namamu Rio Anwar Kusuma mengingatkan aku pada sosok itu. Nggak tahu ya, apa masih hidup Bapak itu ya. Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja ya. Ini ada kusumanya, jadi gue inget. Terima kasih, salam Isra untukmu. Ini juga aktif ngaji di sini ya. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Agung. Salam Isra untuk yang ada di Jaksel. Kemudian Kang Mas Pil di Negar. Mas Gara itu awal diksi judulnya mungkin keliru nak. Ya terima kasih. Terima kasih Bapak sudah diingatkan, memang keliru kemarin dan langsung diedit ulang ya. Terima kasih. Kelebihan huruf A kalau nggak salah Pak Nge. Oke, terima kasih atas kritiknya, atas sarannya, atas pelurusannya. Terima kasih. Oke, salam Isra untuk yang ada di sana semuanya ya. Semoga kita semua selalu dalam Rahman Rahim Gusti Agung, dan terima kasih atas merah hatinya. Matur nuwun dan salam Isra. Kemudian soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan dan diberikan rezeki yang barokah. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua yang ada di Palu. Kemudian dari Palu, dari tempatnya soleha kita terbang ke Cirebon. Yang punya Cirebon Kang Mas Johanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir ikut ngaji Gus. Salam buat saudara-saudariku yang selalu setia mengikuti channel ini. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Juanto, dan matur Mbah Nun atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan jagoan kita ini, jagoan spesialis apa ini, herbal ya, Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. 2 kalimat syahadat itu juga ucapan, walaupun cuma ucapan tapi ini sakral, ikrar untuk melepaskan diri dari kekafiran menuju keimanan. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Oke, alhamdulillah kamu paham apa yang aku sampaikan kemarin. Jadi jangan meremehkan ucapan. Ucapan itu dalam Islam dia punya nilai, punya bobot. Makanya kemarin teman diskusi waktu gue ke Jakarta, itu pasangannya pendeta Immanuel Siaan yang cewek itu kan nggak berani mengakui bahwa dia itu Tritunggal, karena itu teman Kristen yang satunya itu Oneness, mereka jelas nggak ketemu itu ya. Nah, dia ketika ditanya dia nggak mau ngakui. Kenapa kok ngomong iya saya Tritunggal? Gue hanya butuh ucapan pengakuan itu. Akhirnya dia sampai di akhir kan tidak mengakui. Apa tidak pede, apa tidak mau berhadapan dengan saudara Kristennya sendiri yang memang beda. Gue nggak tahu. Tapi kalau dalam Islam itu bermasalah. Bisa gugur syahadatmu. Kalau kamu ditanya kamu itu tauhid atau bukan, terus wah itu urusan saya, oh itu begini begitu. Kecuali kalau kamu dalam ancaman, kalau kamu tauhid kamu dihabisi, kalau kamu syirik kamu dibiarkan, itu beda lagi. Orang di sana bebas merdeka saling menghormati, nggak ada yang mengancam loh. Suruh ngakui bahwa dia itu Tritunggal, nggak mau, itu kan menjadi kita tahu ada permasalahan dalam konsep teos di kekristenan, gitu loh. Sampai seseorang Kristen tidak berani
tidak mau atau apalah namanya, entah malu entah apa, untuk mengakui konsep teosnya yang Tritunggal. Nah itu bisa membatalkan, kalau dalam Islam itu akidah itu bisa rusak. Kalau kita enggak, kecuali seperti cerita sahabat Nabi yang diancam ketika dia mau ikut Nabi hijrah, akhirnya tertangkap pasukan kafir, dibawa balik ke Mekah, ya. Di Mekah dia dipaksa, dia ingat bapak ibunya yang sudah dieksekusi sama kafir-kafir jahiliyah, akhirnya dia ngikuti kafir lagi. Tapi kan itu sebatas ucapan yang lisan doang. Hatinya tetap aja dia Islam supaya terselamatkan dari ancaman. Akhirnya dia bersetia sama Kanjeng Nabi, dan sama Kanjeng Nabi kita dibilang enggak apa-apa. Jadi kalau memang jiwa kita terancam boleh, tapi kalau enggak ya tauhid, ya bilang tauhid saja. Dan tauhid itu ucapan. Makanya kalau dikasih tahu, ngapain nggak mau ngucapin Natal? Ah kan cuman ucapan doang. Oh hati-hati. Sebetulnya saudara Kristen juga enggak perlu mengucapkan selamat ini, selamat itu kepada yang lain. Karena juga 2 Yohanes kemarin melarang itu. Masuk rumahnya saja enggak boleh, apalagi ngucapin. Kalau ajarannya beda. Gitu. Ya karena pada gobloknya jadi enggak ngerti. Gitu ya. Yang Islam yang enggak ngerti, goblok karena enggak mau belajar Islam. Yang Kristen juga enggak ngerti, goblok enggak mau belajar Kristen. Gitu loh. Karena 2 agama ini kalau kita lihat tidak perlu mengucapkan salam kepada, cukup dihormati saja, jangan diganggu. Itu hak saudara kita, selesai. Karena toleransi itu menghormati, bukan mencampuri. Gue sudah bahas belum tuh ya? Toleransi itu menghormati, bukan mencampur. Agama ini campur agama ini, itu kan geblak gitu. Ya, oke, terima kasih Kang Mahyudi. Kemudian bapak kita, Bapak Abdul Muluk, ini juga sesepuh kita ya, yang jauh di tanah Delhi sana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Delhi Serdang, izin nyimak Gus, semoga sehat selalu, dan salam Isra untuk saudaraku semuanya. Oke, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu, bersama istri, bersama anak-anak, bersama cucu dan cici tercinta. Oke, salam Isra semuanya untuk yang di Delhi Serdang. Kemudian Jumat Wage ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekalongan ikut nyimak nyimak salam Isra ke Islam rasional. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Waalaikumsalam untuk semua yang ada di Kota Batik Pekalongan, dan sekarang terimbas dengan adanya jalan tol ya, karena lalu lintas tidak masuk, sehingga kehidupan warung-warung di sana itu terganggu juga ya. Itulah efek yang tidak disertakan sebuah feasibility study, studi kelayakannya gimana. Ya. Oke, Jumat Wage, nggak tahu, gue lupa ingat. Apa lu yang ngomong lu ngaku sholat 5 tapi nggak sholat duhur itu? Kalau nggak, gue sudah ingatkan dan kajiannya sudah selesai. Jangan pura-pura nggak tahu lu. Sudah gue ingatin. Kalau dikasih tahu itu ngerti, gitu loh. Nggak tahu. Kalau gue salah, mau dipersolid, ingat gue Jumat Wage yang ngomong pada waktu itu. Saya sholat 5 tapi duhurnya enggak. Memangnya ada yang menjelaskan bahwa sholat duhur itu bisa diganti sholat Jumat? Jangan pura-pura budek. Kalau dikasih tahu, pelajari. Oh begitu ya. Kemudian Kang Mas Didi, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo Kang Mas Didi, salam Isra juga untuk mungge. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak setelah lohor. Oke, terima kasih atur nuhun Kang. Kumaha pawartosna Bandung Barat. Bandung Utara bagian barat ya. Di siang hari yang terik dan panas. Hampir sama ya. Ini nanti kalau sudah masuk duhur panasnya bukan main. Kalau gini masih enak, masih dingin-dingin empuk. Atur nuhun Kang, salam Isra sadayana. Kita lanjut dari Bandung ke Freedom. Freedom ini gue kagak tahu. Ya, kadang datang, kadang pergi ya. Iki cewek apa cowok, aku yora weruh. Jadi keuntungannya kalian tahu aku nggak tahu kalian, karena kalian bisa gonta-ganti nama atau apa atau akun, nggak ngerti. Berdoa kepada
KFR, gue nggak ngerti singkat-singkat gini ya. Itu wajib ketika meminta hidayah. Ketika Nabi Muhammad berdoa tentang hidayah Islam untuk Kedu Umar Abu Jahal. Oh mungkin 2 Umar itu ya. Akhirnya yang dipenuhi itu kan Umar bin Khattab ya. Berdakwah kepada, oh mungkin kafir ini maksudnya ya. Kalau gue salah tolong diluruskan karena gue gaptek singkatan-singkatan gini. Berdoa yang dilarang seperti penjelasan Tuhan guruku, semoga Tuhan guruku penuh kudus. Amin, amin. Terima kasih untuk freedom yang yang asik ya. Sorry gue nggak connect. Kafir itu mungkin kafir ya. Kalau salah dikoreksi aja. Oke, salam Isra untuk freedom yang selalu asik-asik aja ya. Nggak tahu ada di mana, dia kadang datang kadang pergi. Oke, terima kasih. Kemudian salam Isra untuk freedom. Sekarang kita ke Kang Mas Aljus yang ada di Bandung. Nyimak, monggo silakan. Davin Martin. Ada apa ini Davin Martin? Ini saudara kafir kita ini ya. Nggak tahu dia tanya apa. Pak Subandi izin tanya. Monggo silahkan Kang Mas. Kamu juga main singkat-singkat bikin kepala gue puyeng. Apa itu KL itu? Kalau mungkin ya. Kalau lihat diksi dan narasinya ini kalau ini. Kalau yang memisahkan itu ajaran, apakah Kristen Tauhid yang notabene SPT Islam ajaran? Seperti mungkin begitu ya. Seperti ajaran Islam termasuk di dalamnya. Ini masuk kafir. Bukan. Maksudnya Kristen Tauhid itu masuk di dalam Islam gitu ya. Dan dia kafir atau bukan gitu ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang bagus dari saudara kafir kita ya, Davin Martin. Gini Davin, akan aku jawab. Ini pertanyaan bagus ya dan aku suka ya. Cukup ini ya, Kristen tuh begini. Ya, ini baru Kristen. Karena Yesus itu tidak pernah ngajari pengikutnya itu menjadi orang yang tidak punya aturan dalam bertutur kata gitu. Ya. Semua nabi-nabi itu begitu, termasuk Yesus itu atau Kanjeng Nabi Isa kami sebut ya. Ya. Jadi diskusi saja. Kan ini kan sebagai bukti dia baik ya, aku juga baik. Kalau dia nggak baik, ya minimal aku tidak hapus itu komen. Ya, kalau yang menghujat, Yesus itu tidak pernah mengajarkan, kamu jadi penghujat, tidak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang ngaku apapun ketidaksamaan Kristen dan Islam, tapi kan yang namanya agama itu Kristen tetap mengajarkan kebaikan, loh. Artinya kalau mengakui Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya kamu baik, jangan jadi penghujat, gitu loh. Ya, Davin Martin sudah menunjukkan, tapi nggak tahu kok nanti dia kumat lagi ya tak tendang lagi kepalanya. Gue gitu aja. Jadi seperti salam alaika ya. Ketika salam ada assalamualaikum ya. Ya. Ketika kita dapat ucapan itu ya, kita lihat-lihat. Seperti gue kerja dulu, ada namanya Pak Sabah itu. Dia Kristen, tapi setiap masuk ke gue dulu di marketing, dia di food and beverage. Setiap masuk itu assalamualaikum gitu, sama senyum kecil. Gue kadang-kadang berpikir ini guyonan atau gimana gitu. Ya tapi ya sudahlah gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Davin Martin. Nanti gini aja ya. Kalau gue bahas di sini nanti dia out of the topic, nanti gue bikinin videonya tersendiri ya. Dan tolong kalau gue lupa diingetin. Terima kasih atas komennya ya. Begitu dulu ya. Sekarang aku mau menjelaskan ke sini. Sudah ya. Salam, tetap aja salam. Aduh, mana tadi penghapusnya? Oh, ada di sini nggak tahu. Salam. Kalau bahasa
Arabiyunya salam, bahasa Ibraninya shalom, gitu ya. Oke, salam. Kita coba memaknai salam itu gimana sih ya? Gue kagak nyimpulkan, gue menjelaskan, nanti lu simpulkan, lu pilih yang mana ya. Salam. Ya. Ada dua. Paling tidak yang gue dapetin ya. Ini almarhum guru Al-Qur'an gue ya. Almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, itu ngajarinnya begini. Salam itu dimaknainya itu memang ini satu akar kata, satu jader. Islam, ajaran. Ya. Makanya hati-hati, Muslim ini agak ribet karena dia masuk ke sorob nahu ya. Bukan nahu sorob nahu. Itu bisa dari Islam, bisa dari salam. Salama. Kalau kita tahu itu, dalam teori bahasa, Muslim itu tidak harus Islam. Karena dia bisa salama. Tunduk patuh, selamat, bisa. Jadi, makanya gue bikin video itu, semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Jadi ada Muslim Yahudi, ada Muslim Nasrani, ada Muslim Islam. Baru nanti setelah abad ke-7, Muslim itu automatically Islam. Karena sudah expired yang lalunya. Paham ya? Kalau belum paham, bagi yang junior silakan lihat, minta bantu yang senior. Tidak semua nabi Islam, tapi semua nabi itu Muslim. Itu videonya lihat di sana ya, supaya nggak bingung nanti ngikuti penjelasan gue ya. Oke. Tapi ada yang mengatakan Islam itu selamat. Ada ya. Kalau ini guru gue ya, Gus Fanani, kalau ini gue dapatkan dari waktu gue ngikuti penjelasan beliaunya, semoga Allah merahmatinya, memberikan kesehatan dan umur panjang ya, Cak Nun ya. Meskipun gue ya kadang-kadang beda juga dengan Cak Nun, nggak apa-apa. Perbedaan itu selama kita terikat oleh tali persaudaraan itu juga indah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang gue juga berbeda dengan Cak Nun ketika dia membahas lagu ya, tentang lagu sholawat ya, syairnya sholawat, lagunya pakai Malam Kudus, gue nggak setuju itu. Karena nada-nada itu bebas, tidak merupakan sebuah identitas ketika dia masih do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau dia sudah menjadi lagu itu nggak bebas. Nggak boleh dong lagu Indonesia Raya, tapi syairnya cublok-cublok suweng. Atau jalan-jalan ke Monas, kan nggak boleh. Gitu loh ya. Karena dia sudah menjadi sebuah lagu, identitas dari sebuah negara. Begitu juga Malam Kudus itu, nada-nadanya itu sudah menjadi identitas. Bagaimana kok dimasuki oleh syair yang itu sholawat gitu loh. Jadi kalau dia bilang bahwa lagu itu tidak punya agama, ya semua orang tahu lagu mana punya agama. Tapi lagu itu menjadi identitas dari agama. Di situ gue nggak setuju, tapi ya nggak apa-apa, enjoy saja. Beliau mengatakan selamat, ya selamat. Kalau guru gue Islam. Nah, penjelasannya begini, ya. Setelah begini, maka guru gue itu tidak mau mengucapkan salam kepada yang kafir. Gue ngikutin si Freedom ini. Itu inspirasi dari si Freedom. Nanti kalau gue tulis kafir di blacklist nanti, ya nggak mau. Kafir itu kan orang yang menutup terhadap Islam. Masa gue mau mengucapkan assalamualaikum? Karena guru gue memahaminya, semoga keislaman itu tetap ada padamu.
Tuh, tafsir Assalamualaikum itu, ya, guru gue menjelaskan, semoga keislaman itu, salam itu tetap ada padamu. Lah kan nggak mungkin kita ucapkan ini kepada orang yang belum Islam, yang masih menutup terhadap Islam, alias kafir. Nggak mungkin. Paham ya? Paham ya? Kenapa kita tidak mengucapkan, seperti Nabi kan kalau sama-sama Islam baru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalau sama yang kafir ya itu tadi, Islamu manitawa al-huda itu. Ya. Karena nanti lu sama itu juga jangan salah pasang lu. Itu nanti sama Islam lu manitawa al-huda. Nanti sama yang kafir lu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah pasang, jadi kacau. Enggak. Jadi beliaunya memahami salam itu sebagai ajaran Islam. Ya, Islam itu. Maka tidak mungkin mengucapkan salam kepada yang orang masih menutup diri terhadap Islam, alias kafir ini, KFR ini. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Nah, kalau Cak Nun itu, kalau aku lihat, dia ke sini rujukannya. Ini gue yang melihat loh ya. Artinya gue simpulkan, bisa jadi kesimpulan gue juga keliru, bisa jadi. Makanya lu lihat videonya, gue lupa dia menjelaskan apa dulu itu ya. Kalau dia enggak, selamat, salam itu selamat. Ya benar, secara bahasa ini bisa. Artinya, nah ini. You selamat, gue bukan ancaman bagi lu. Gue akan memberikan keselamatan terhadap lu. Hak lu gue hormati. Istri lu kagak gue ganggu. Harta lu kagak gue ganggu. Nama baik lu kagak gue ganggu. Semua yang apa ada pada lu gue hormati. Itu artinya salam, selamat. Jadi bersama gue, lu selamat. Gue akan menebarkan keselamatan. Jadi seseorang sudah mengaku Islam, dia akan menebarkan keselamatan kepada siapapun. Jadi gue bukan ancaman bagi lu. Ngerti? Ini gimana nyimpulkannya ya? Aman ya. Gimana nyimpulkannya ya? Ya aman itu menimbulkan rasa aman. Jadi seseorang yang sudah mengaku Islam itu akan memberikan aman kepada siapapun. Nama baik lu kagak gue rusak. Istri lu kagak gue ganggu. Keluarga lu kagak gue ganggu, harta lu kagak gue ganggu, tanah lu kagak gue serobot. Makanya kan di apa mampir ngumbi apa politik embongan kan sudah kita bahas, jangan menggeser batas tanah. Itu namanya tidak menghormati tanah orang. Kalau kita sudah Islam, sudah selamat, maka berikan keselamatan itu kepada orang lain. Dirimu tidak menjadi gangguan kepada orang lain. Gitu loh. Jadi penekanannya ini ke ajaran, ini ke selamat itu humanisme. Ya. Sebetulnya sih kalau sudah ke sini, dia otomatis ke sini juga. Kan Islam tidak mengajarkan itu tanah orang lu rampok lu. Kan nggak pernah ngajarin gitu kan. Itu nama orang itu lu fitnah tuh, itu. Kan nggak pernah ngajarin gitu Islam. Sebetulnya sih ini lebih holistik. Ya, tapi kalau di sini dia itu lebih cenderung ke humanismenya, hubungan sesama manusianya, ya. Jadi sebetulnya ini sudah cukup. Karena ini holistik kesemuanya. Kalau ini dia lebih spesifik, mengerucut lagi bahwa kita tidak boleh menjadi ancaman terhadap yang lain, terhadap kehidupan yang lain. Makanya adanya istilah teroris dan itu ujung-ujungnya disandarkan kepada Islam, itu kan framing. Itu di framing, kalau itu dicatat menjadi sejarah, menjadi cerita.
Begitu juga penyalipan itu di framing. Gitu loh. Itu di framing itu. Peristiwanya itu di framing sama dengan itu. Karena mana ada Islam mengajarkan untuk menjadi teroris? Nggak ada. Itu kalau bicara itu sulit, ribet, panjang ceritanya. Tapi sekilas kita pernah bahas. Pada waktu itu adalah kepentingan Amerika untuk kasih nama kelompok-kelompok yang menentang kebijakan luar negeri mereka. Akhirnya dikasih nama, sudahlah, kasih nama teroris. Asalnya kan dari situ. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dengan Amerika. Bagaimana dia menguasai sebagai negara adidaya, politik global itu dia warna karena dia berkuasa. Maka itu kenapa ada Septuaginta? Karena Yunani dulu berkuasa jadi Amerikanya sekarang. Maka kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam edisi bahasa Yunani. Nanti ada Vulgata juga. Karena mereka dulu itu Yunani Romawi, khususnya Yunani ya. Kalau Romawi kan Latin ya, tapi ada juga Latin. Itu penguasa dunia seperti sekarang itu Amerika. Nah, kalau berbicara teroris, itu Amerika punya. Itu grand design dari Amerika. Bagi kelompok-kelompok yang menentang kebijakan luar negeri dia. Seperti ISIS kan akhirnya diakui sendiri sama Menteri Luar Negerinya Amerika. Bahwa itu adalah boneka yang mereka bikin. Mana ada ISIS kok potong kepala orang, penggal leher orang tanpa sebab. Tiba-tiba itu merusak Islam. Islam nggak begitu. Kita sudah dirusak dengan framing-framing yang itu sebetulnya tujuannya jahat untuk menyerang Islam. Orang bilang ISIS, dari namanya, oh ini Islam. Mana ada Islam ngajarin begitu? Islam itu menyebarkan damai. Gitu loh ya. Oke. Akhirnya kita nyerempet ke politik juga ya. Ya gimana lagi? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau guru gue itu keajarannya ini lebih mengkerucut lagi ini ke apa namanya itu, ke humanismenya, ke aplikasinya, ya. Jadi seseorang yang Islam itu menebar salam, dia tidak menjadi ancaman, dia akan memberikan keselamatan, rasa aman kepada yang lain. Jadi bersama gue lu aman dah, kagak gue ganggu, gue hormati apa menjadi hak-hak lu. Jangan takut tanah lu gue serobot, istri lu gue ganggu, keluarga lu gue enggak, gue hormati, nama baik lu gue hormati. Nih dia, ini Cak Nun. Kalau Gus Fanani, dia langsung ke ajarannya. Ya, Islam, semoga keislaman itu tetap ada padamu. Maka tidak mungkin mengucapkan Assalamualaikum kepada yang masih menutup terhadap Islam. Nanti ya, kalau kepada yang masih menutup Islam, ya itu juga salamnya Assalamu manik taba al-huda itu. Gitu, ya. Jadi ini seperti agama itu begini loh, esoterik dan eksoterik gitu. Ini esoterik ya. Oh sorry, ini eksonya. Ini eksoteriknya, ini esoteriknya. Gini loh. Ya, kalau ini itu bermain di sini. Kalau ini itu bermain di sini. Nah, kalau sudah bermain di sini, dia akan melengkapi juga di sini. Karena nggak bisa dipisahkan. Karena ajaran agama itu juga mengatur hubungan vertikal dan horizontal. Kalau ini di sini dia penekanannya. Ya, oke. Mohon dipersori sudah lewat 4 menit dari 1 jam. Itu yang bisa aku jelaskan. Terserah kalian menyimpulkan sendiri mau ngambil yang mana. Ya, paling tidak sudah ada penjelasan dari aku tentang salam. Kalau ditanya salam itu apa? Ya salam. Dia tanya balik, adil itu apa? Ya adil. Izin itu apa? Nggak ada. Ya. Persamaan katanya nggak ada. Ya sudah, salam itu kita terima.
Ya. Kalau dulu masih cinta monyet SMP itu, zaman gue dulu kirim salam sama siapa? Sama si Paijem, kirim salam sama si Ani, kirim salam sama Siti. Ya. Ditanyain salam itu apa? Ya nggak ngerti juga dia jelaskannya. Ya karena ini sudah menjadi bagian dari bahasa kita ya. Sekarang kamu tahu ya, ada beberapa yang telah aku sampaikan ke kalian sebagai menjadi pengetahuan kalian ya, bahwa bahasa kita itu banyak dipengaruhi rumpun Arabian. Ini supaya yang cangkeme kodran kadun juga ngerti ya. Dari Arabian masuk ke Melayu, Melayu ke masuk bahasa Indonesia. Jadi nggak ada salam. Aku coba memaknainya dengan menawarkan kepada kalian seperti ini. Silahkan kalian mau ambil yang mana. Sebetulnya kalau ngambil ini dia sudah termasuk ini, kalau ngambil ini dia belum termasuk ini. Gitu ya. Terserah saja ya, ada pilihan masing-masing. Setidaknya kalian nanti bisa memposisikan diri. Oh, aku harus begini gitu ya. Sehingga kita tidak menjadi umat yang kuper gitu loh. Jadi jangan sampai ada kesan umat Islam itu nggak bisa ya hidup berbeda dengan saudara lainnya itu. Jangan sampai ada itu. Kalau kamu Islam, tunjukkan bahwa kita itu sebagai umat yang siap bersaudara dengan yang lainnya, walaupun beda iman, beda akidah. Karena dicontohkan Kanjeng Nabi itu begitu. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah itu begitu. Jangan lu pikir semua itu Islam. Enggak. Munafiknya juga satu karung. Belum ahli kitab. Ahli kitab dibagi dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Belum lagi yang kafir-kafir pagannya, yang bajingan itu juga banyak. Jadi jangan lu kira waktu Kanjeng Nabi membangun mi'raj, nah, mi'rajnya Kanjeng Nabi itu ya di situ. Jadi bukan ke langit kalau kita bahas. Seperti bahasan yang lalu. Islam itu mi'raj. Mi'raj itu anak tangga, naik ke puncak peradaban. Itu jangan lu pikir Madinah itu Islam semua. Enggak. Nah, ini kan kita nggak bisa menyampaikan kalau kita nggak paham sejarah. Tugas kita menyampaikan, mereka mau terima mau tolak itu bukan urusan kita. Tapi setidaknya sebagai orang Islam, bisa mendeskripsikan Islam kepada mereka yang bertanya tentang Islam. Maksud gue gitu loh. Jadi setelah lu ngaji di sini, lu ngerti gitu loh. Diajak diskusi Islam, lu karena lu Islam. Diajak diskusi komparatif religion khususnya Yahudi dan Kristen, lu juga karena lu juga ngerti gitu loh. Ya, sini sayang, Ranti, sini. Dia merajuk, lihat ini, bidadari kecil gue, cantik ya. Nah, dia pakai baju gini, iya. Kelas berapa sekarang? 4. Kelas 4. Ya senyum dong. Masuk video. Ini. Oke, udah sana. Aku mau antar dia sekolah dulu ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam keindahan Islam, dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.